Alam ini memberikan reaksi, protes keras. Kalau ada manusia mengatakan Tuhan itu punya anak, ya, langit itu mau pecah. Bumi itu mau terbelah, gunung itu mau meletus. Karena dasarnya Sesungguhnya kita umat Islam ini tidak ingin mencampuri keyakinan agama lain. Ya. Karena kalau bicara tentang agama, jelas dalam Al-Qur'an sudah diberikan pembatasan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ini ada jelas batasnya. Nah, persoalannya kemudian adalah memang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kita banyak terjadi interest. Banyak kepentingan-kepentingan penyiaran agama tertentu, ya, terutama dari saudara-saudara kita yang sedikit banyak sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi harmonisasi antara satu penganut agama dengan agama yang lain. Nah, dalam hal ini adalah, ya, katakan saja dengan saudara kita umat Nasrani, ya, memang sering terjadi di masyarakat. Katakan ketika pengusaha lah, katakan, ya, pengusaha dari agama Nasrani dan dia punya karyawan, punya staf yang beragama Islam. Memang setiap kali datang peringatan hari besar keagamaan mereka seperti Natal di bulan Desember seperti ini, seringkali mereka melibatkan, ya, saudara-saudara kita yang beragama Islam yang notabene karyawan mereka untuk ikut, ya, merayakan atau paling tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan mereka. Katakan seperti pakai pakaian Sinterklas atau yang lain dan sebagainya, ya. Nah, ini perlu mendapatkan pencerahan dan jawaban dari para ulama-ulama kita. Karena memang sudah terjadi setiap tahun yang seperti ini, tapi saya pesankan kepada pemirsa tidak perlu kita sikapi dengan dengan konflik, karena ini adalah bagian daripada mungkin mereka niatnya baik, tapi karena mereka tidak mengerti bagaimana batasan-batasan toleransi dalam akidah di dalam agama Islam. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan kepada antum semua, khususnya pemirsa An-Naba TV, bahwasannya, ya, Natal dalam perspektif iman Nasrani itu sangat berbeda dengan pandangan kita umat Islam. Ya, di mana peringatan Natal 25 Desember itu dalam keimanan mereka itu adalah memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau kelahiran anak Tuhan menurut iman mereka. Sedangkan dalam keyakinan kita umat Islam, kita juga percaya tentang Yesus. Kita percaya kepada Nabi Isa. Tetapi yang kita yakini Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tidak juga anak Tuhan. Nah, inilah persoalannya. Ya. Kita beda perspektif tentang Nabi Isa. Kita beda perspektif tentang Yesus. Nah, 25 Desember itu memang dalam iman mereka adalah memperingati kelahiran Yesus Kristus. Yang dalam akidah mereka itu adalah sebagai Tuhan. Nah, karena ini adalah sangat mendasar dalam masalah-masalah akidah, maka kalau ada bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya kita mengikuti Natal bersama atau mengucapkan selamat hari Natal? Maka saya harus menjawab dengan tegas dalam perspektif iman Islam berdasarkan Al-Quran. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam mempercayai Tuhan itu cuma satu. Ya, Allah itu Esa. Allah itu tidak lahir. Allah itu tidak dilahirkan. Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanak. Karena jelas ayatnya dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu Esa. Tidak berbilang, ya satu ya satu.
Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Dan Allah itu tidak lahir, tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah Islam. Maka barang siapa ada orang mempercayai Tuhan itu banyak atau Tuhan itu beranak, nah dalam iman kita dikatakan itu syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar iman kita. Maka kalau ada pertanyaan, boleh tak kita mengucapkan selamat Natal? Apalagi mengikuti Natal bersama? Ya saya jawab tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena dalam iman mereka Natal itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana jadinya iman kita kalau kita mempercayai itu? Maka Allah tegaskan dalilnya dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Artinya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Ya, ingat, mereka punya keyakinan Allah itu punya anak. Anak Allah menurut orang Yahudi namanya Ezra atau Uzair. Anak Allah menurut orang Nasrani namanya Isa Al-Masih atau Yesus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata, Allah itu punya anak namanya Ezra atau Uzair. Dan orang-orang Nasrani berkata, Allah punya anak namanya Isa Al-Masih. Nah, pada saat mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa akibatnya? Allah marah, Allah murka. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku. Jadi ucapan dan pengakuan mereka Tuhan punya anak itu membuat Allah marah, Allah murka. Ya, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari ucapan mereka itu, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Wa taqirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada. Karena dahsyatnya pengakuan mereka, Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah memiliki seorang anak. Baik itu anak secara teologis maupun anak secara biologis, dua-duanya tidak pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala karena maha suci Allah dari mempunyai anak. Saudara, inilah dalil kita. Tidak bolehnya kita mengucapkan selamat Natal. Karena kalau Anda mengucapkan itu, sama saja Anda memberikan satu legitimasi, sebuah pengakuan. Selamat ya atas kelahiran anak Tuhan Anda. Maka itu menghancurkan akidah Islam kita. Makanya Buya Hamka rahmatullah alaih ya memberikan fatwa tentang keharaman mengucapkan selamat Natal itu ketika beliau masih menjabat ketua MUI dulu. Nah, dalilnya dari Quran ini. Tetapi kita umat Islam tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ritual mereka. Dan tidak boleh mengejek agama mereka. Haram hukumnya. Jadi di satu sisi kita tidak boleh terlibat, tidak boleh ikut di dalam kegiatan ritual mereka, tidak ada ucapan-ucapan apapun. Dan di sisi lain kita memberikan kebebasan kepada mereka menjalankan agamanya.
Dan tidak boleh kita mengganggu, haram. Apalagi sampai menghina, mengejek, apalagi sampai ngebom rumah ibadah mereka, terkutuk itu. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan agama lain. Jangan kamu ejek. Sebab kalau kamu hina, kamu ejek Tuhan mereka, mereka akan membalas, menghina, mengejek Tuhan kita. Allah lebih dahsyat lagi tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi Masya Allah, agama kita ini luar biasa toleransinya. Ya, di satu sisi kita tidak boleh ada kompromi dalam persoalan iman, dalam masalah-masalah ibadah. Tetapi di sisi lain kita menghormati keyakinan agama lain. Ya. Nah inilah saudara-saudara landasan hukum kita kenapa tidak boleh. Tapi kan Ustaz cuma kalimat selamat. Iya. Karena selamat itu berdampak terhadap akidahmu. Ya, memberikan sebuah pengakuan. Tapi kan di Quran ada ayat mengatakan wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, ini terkait dengan Nabi Isa. Keselamatan semoga Allah ya berikan di saat aku dilahirkan, saat aku akan dimatikan dan saat aku akan dibangkitkan. Kan ada ucapan selamat dalam Al-Quran terhadap kelahiran Nabi Isa. Iya. Tetapi Nabi Isa yang dimaksud dalam iman kita ada Nabi Isa yang dalam kapasitasnya sebagai seorang Rasul utusan Allah. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan dalam iman kita. Yang menjadi permasalahan kan saudara kita dari Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Kita berbeda pandangan. Saya sering sampaikan kepada saudara-saudara saya, kebetulan saudara saya rata-rata masih Nasrani. Saya katakan, jangan kalian kira kami umat Islam ingkar terhadap Nabi Isa, tidak. Umat Islam itu wajib percaya kepada Nabi Isa yang salah satu Nabi. Yang wajib diimani dalam Islam, yang masuk dalam rukun iman. Kalau ada umat Islam tidak percaya kepada Yesus, batal imannya. Tapi ingat dulu, Yesus atau Isa yang dalam kapasitasnya sebagai Nabi, sebagai Rasul dalam iman Islam, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya? Jadi kita wajib mempercayai Nabi Isa sebagai Nabi saja. Yang levelnya sama dengan Nabi-Nabi yang lain. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Maka kalau kita mengatakan itu anak Tuhan, haram hukumnya, kita musyrik. Jadi saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, karena ini setiap tahun muncul pertanyaan. Dan tidak sedikit juga dari kalangan umat Islam, bahkan dari tokoh-tokoh agama kita, dari ulama-ulama kita, yang bukan saja mengucapkan selamat Natal, tapi kadang-kadang mereka bahkan ikut berkhutbah di rumah ibadah saudara-saudara kita. Ya silakan. Itu hak mereka, mungkin begitu keyakinan mereka, tapi saya pribadi berdasarkan ayat tadi ya tidak setuju, ya. Jangankan mau ibadah ikut ibadah dalam rumah ibadah mereka, mengucapkan saja tidak boleh. Karena urusan agama ini jelas, tidak ada kompromi dalam ibadah. Makanya sebab-sebab turun surat Al-Kafirun dulu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu jelas. Karena sebab turunnya ayat ini dulu sejarahnya, ayat ini turun di Makkah, masih ayat Makkiyah ini. Orang-orang kafir Quraisy mengajak kompromi ibadah kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita saling bergantian menyembah Tuhan? 1 tahun nanti kamu menyembah Tuhan kami, 1 tahun berikutnya kami menyembah Tuhan kamu. Bergantian. Allah turunkanlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi ayat itu. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah.
wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga sekali-kali tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas sekali ayatnya. Jadi urusan agama itu tidak ada kompromi. Urusan toleransi saling menghormati wajib hukumnya. Tidak boleh mengejek. Apalagi sampai melarang, menghalangi orang menjalankan ritual agamanya, tidak boleh. Kita tidak punya hak melarang itu. Tapi yang tidak boleh adalah kita terlibat. Maka kita ingatkan selalu para pengusaha-pengusaha atau para pimpinan, para bos yang beragama Nasrani, kalau anak buahnya itu kebetulan beragama Islam, sudahlah. Tidak usah dilibatkan yang beragama Islam dalam kegiatan-kegiatan keagamaan Anda itu, tidak usah. Sebagaimana kami umat Islam juga tidak boleh melibatkan agama lain, umat lain. Di dalam memperingati hari-hari besar keagamaan kita, tidak boleh. Kita misalnya Ramadan, kita bos di perusahaan, ada anak buah kita orang Nasrani misalnya, dalam rangka memperingati Ramadan, menghormati Ramadan, lalu kita suruh yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai baju koko, tidak boleh. Itu namanya pemaksaan, tidak boleh. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oh, itu Islam jelas. Ada had, ada batas. Ya. Jadi toleransi dalam Islam itu jelas sekali. Kalau sampai itu terjadi, namanya pemaksaan dalam Islam, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu ragu, tidak perlu bingung bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah jelas melarang. Alam ini memberikan reaksi, protes keras. Kalau ada manusia mengatakan Tuhan itu punya anak, ya, langit itu mau pecah, bumi itu mau terbelah, gunung itu mau meletus. Karena dasarnya pengakuan itu, Tuhan itu punya anak. Tidak pantas bagi Allah punya anak. Ya. Maka itu dikatakan dosa syirik. Dosa syirik itu dosa yang paling besar dalam Islam, membuat Tuhan-Tuhan tandingan. Ada sekutu bagi Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah. Tetapi Allah masih berkenan memberikan pengampunan kepada dosa selain daripada syirik itu. Seperti dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berbohong, dosa berzina. Masih ada kesempatan taubat, masih ada kesempatan mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi kalau dosa syirik itu tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, melakukan kesyirikan dalam akhir hayatnya, maka kita tidak boleh mendoakan mereka. Dilarang oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Apanya tidak pantas? Berdoa, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang-orang musyrik. Sekalipun orang musyrik itu keluarga terdekatnya, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya, saudaranya. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya di neraka jahanam. Jelas. Alasannya apa? Allah katakan, Allah jawab dalam surat Al-Munafikun. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Karena sama saja bagi mereka orang-orang musyrik, kamu doakan mereka, kamu mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka atau tidak, sama saja. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup jelas ayatnya, dalilnya sama kita saudara, untuk kita tidak boleh melakukan perbuatan syirik dan bersekutu di dalam kemusyrikan itu. Maka sekali lagi, jawaban saya terhadap pertanyaan yang muncul, boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal atau mengikuti perayaan Natal? Jawabnya haram di dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi.